Ya, silakan. Mau tanya apa? Nah, ini tadi Kak Eda bilang bahwasannya kita itu adalah Tuhan atas diri kita sendiri. Kak Elia membenarkan hal demikian. Nah, menurut saya Kak, saya kurang setuju kalau misalnya Kak Elia membenarkan bahwasannya manusia adalah Tuhan atas dirinya sendiri. Nah, karena kenapa ada hal yang perlu kita hindari ketika kita berkata bahwasanya kita Tuhan atas diri kita sendiri. Mengapa? Kita bukan siapa-siapa sehingga kita berkuasa atas diri kita sendiri. Nah, Apakah bagaimana? Adam bukan Tuhan atas dirinya sendiri ketika dia memilih untuk memberontak kepada Allah? Ya, silakan. Mau tanya apa? Nah, ini tadi Kak Eda bilang bahwasannya kita itu adalah Tuhan atas diri kita sendiri. Kak Elia membenarkan hal demikian. Nah, menurut saya Kak, saya kurang setuju kalau misalnya Kak Elia membenarkan bahwasannya manusia adalah Tuhan atas dirinya sendiri. Nah, karena kenapa ada hal yang perlu kita hindari ketika kita berkata bahwasanya kita Tuhan atas diri kita sendiri. Mengapa? Kita bukan siapa-siapa sehingga kita berkuasa atas diri kita sendiri. Nah, Apakah bagaimana? Adam bukan Tuhan atas dirinya sendiri ketika dia memilih untuk memberontak kepada Allah? Menurut Kak Elia sendiri bagaimana? Menurutmu, itu sebagai anti dari premismu. Ya, menurut saya Adam tidak berkuasa atas dirinya sendiri, tetapi diperdaya Lalu oleh kalau dia iblis. tidak berkuasa atas dirinya sendiri, kenapa dia memilih untuk memberontak? Apakah Allah yang menggerakkan dia memberontak? Itu terjadi karena memang dihasut oleh si iblis. Ya, tapi apakah dia tidak memilih untuk mengikuti iblis itu? Kalau dia tidak berkuasa atas dirinya sendiri, bagaimana mungkin dia bisa memilih untuk mengikuti iblis itu? Waduh. It depends on free will. Ya, memang saya Kalau tidak kamu akan. bilang kamu tidak berkuasa atas dirimu sendiri, berarti dosa yang kamu lakukan itu pun dikontrol oleh Tuhan. Kamu menghina Tuhan. Tetapi kalau kita juga berkata bahwasanya kita berkuasa atas diri kita sendiri, berarti kita juga menghina Tuhan sebagai penguasa atas diri kita sendiri. Saya kan memberi limitasi. Kita memang penguasa atas diri kita sendiri, tetapi ada kurios-kurion yang memberi aturan. Makanya tadi saya katakan, kita berkuasa menempatkan diri kita untuk memilih yang benar atau yang salah, memilih yang baik atau yang jahat. Saya kan sudah melimitasi itu. Saya tidak mengabsolutkan itu dalam pengertiannya yang seperti original. Jadi makanya saya katakan ketidaksetujuanmu tuh tidak berdasar. Padahal saya sudah limitasi loh argumen itu. Karena kalau dia itu tidak berkuasa atas dirinya sendiri, berarti Adam itu dikontrol Tuhan untuk berdosa. Kamu menghina Tuhan. Karena arti Tuhan itu penguasa. Begitu. Oh, mungkin saya pelajari lebih banyak lagi tentang hal ini Kak Elia. Cuman saat ini saya masih belum itu perlu. setuju. Saya masih belum setuju bahwasanya manusia adalah Tuhan atas dirinya sendiri. Nah, nanti kalau misalnya sudah saya dapatkan bagaimana sebenarnya, nanti saya akan berbagi lagi begitu. Ya, silahkan. Ilmu itu dinamis ya. Semangat belajar ya. Oke, siap Kak. Terima kasih ya. Oke. Silakan Dedi Siahaan. Oke, selamat malam Kak. Pertanyaan saya sederhana Kak. Hari Sabat itu sebenarnya hari apa Kak? Kenapa banyak orang Kristen yang beribadah hari Sabtu ataupun hari Minggu? Sabat itu Sabtu. Kita tidak pernah menggeser Sabat itu ke Minggu.
Sabat itu ya Sabtu. Tetapi kenapa kita tidak beribadah pada hari Sabtu? Sabat itu diberikan kepada siapa? Mazmur 147 ayat 19-20. Bangsa Israel. Orang Kristen bukan hanya bangsa Israel. Bahkan kalau kamu pergi ke Israel pada hari Sabat, kamu yang bukan bangsa Israel, kamu tidak diwajibkan mengikuti Sabat. Karena mereka akan mengatakan, itu bukan untukmu karena kamu bukan Israel. Itu untuk kami. Lagi pula, Tuhan Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Bahkan, Tuhan Yesus mengizinkan murid-muridnya memetik gandum pada hari Sabat. Apakah dia menyalahkan murid-muridnya? Tidak. Kalau Tuhan Yesus adalah Sabat itu sendiri, maka kita beribadah pada kemenangan Sabat itu pada hari Minggu, kebangkitannya. Begitu. Jadi Sabat memang Sabtu, dan kita tidak pernah menggeser Sabtu ke Minggu. Tapi Sabat itu bukan untuk kita. Sabat itu buat orang Israel, bukan untuk kita. Di dalam hukumnya Musa, Taurat itu adalah penuntun. Iman itu telah datang, maka kita sekarang tidak lagi di bawah pengawasan penuntun, kata Galatia 3. Gitu. Jadi kita beribadah pada hari Sabtu atau Minggu. Karena Kristus adalah Tuhan atas hari Sabat, maka kita merayakan kemenangan Sang Sabat itu. Di mana Kristus tidak melarang murid-muridnya memetik gandum pada hari Sabat. Karena dialah Sang Sabat itu. Kita akan sampai kepada kesimpulan Kolose 2 ayat 16 dan 17. Janganlah kamu mau dihakimi mengenai apapun juga. Hari raya, bulan baru, makanan minuman, dan hari Sabat. Karena semuanya itu adalah bayangan. Sedangkan wujudnya adalah Kristus. Bayangan telah berlalu karena wujudnya sudah datang. Maka kita tidak lagi di dalam pengawasan bayangan. Demikian. Jadi Kak, mengenai hari Sabat itu, bagaimana kita yang beribadah hari Minggu menaati titah yang keempat, Kak? Sementara kan kebanyakan kita masih bekerja di hari Sabtu. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tuhan hanya memberi hukum itu, tetapi yang menafsirkan ingat dan kuduskanlah dan jangan bekerja itu Tuhan atau para rabi. Bukannya itu dari Tuhan juga, Kak? Wah. Itu kan penafsiran rabi. Apa itu bekerja? Mengangkat beban. Berarti kalau perempuan pakai anting, pakai beban, maka hari Sabat perempuan tidak boleh pakai anting. Pakai topi juga itu beban di kepala, maka pada hari Sabat orang tidak boleh pakai topi. Itu penafsiran siapa? Rabi. Makanya Tuhan Yesus berkata, datanglah kepadaku yang letih lesu, yang berbeban berat. Itu tentang penafsiran, itu penafsiran Cook. Tuhan Yesus berkata, penafsiranku bukan seribet orang Farisi. Punyaku simpel. Tuhan Yesus bilang begitu. Jangan beginilah, enggak boleh beginilah. Kalau memang menurut kamu Sabat itu harus seperti yang dilakukan Yahudi, kenapa Tuhan Yesus tidak melarang murid memetik gandum pada hari Sabat? Apakah kamu lebih benar dari Kristus? Kalau memang Sabat itu harus diikuti menurut tafsirnya Rabi, yang seharusnya tidak boleh memetik gandum, tapi kenapa Tuhan Yesus mengizinkan murid memetik gandum dan tidak memarahinya? Yesus dan Bapa adalah satu. Bahkan yang memberi Musa hukum keempat itu adalah Yesus sendiri sebagai Sang Firman di dalam Kristofaninya kepada Musa.
karena Dia yang mengutus para nabi. Jadi Kak, yang diberikan ke Musa itu yang titah keempat cuman ingat dan kuduskanlah hari Sabat ya Kak. Yang selanjutnya itu bukan Yang lain-lainnya kan tafsirnya Rabi. Oke Kak, makasih Kak. Jadi untuk kita yang beribadah hari Minggu, kayak mana cara kita yang baik Kak untuk menghargai hari Sabat? Untuk menguduskan hari Sabat lah, hari Sabtu gitu. Ya tetap lakukan aja seperti biasa. Boleh nggak beribadah pada hari Sabtu? Boleh. Hari Rabu bisa nggak? Boleh. Senin boleh nggak? Boleh. Mau hari apapun kamu ibadah silahkan. Yang penting Kristus ada di dalam kamu. Tetapi hari yang terpenting itu adalah kebangkitan Sang Sabat, hari Minggu. Bagaimana kita menghormati hari Sabtu? Ya kuduskanlah Allah dalam hatimu setiap hari. Jangan hari Sabtu aja. Hatimu yang penting. Amsal 4 ayat 23. Kuduskan Allah setiap hari di dalam hatimu. Bukan hanya di hari Sabat saja. Apalagi hari Minggu. Gitu. Kenapa Kak hari Minggu dikatakan sebagai kebangkitan Sabat Kak? Ya Tuhan Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Gitu kan kata Tuhan Yesus. Dia adalah penguasa Sabat. Tuhan Yesus itu. Pertanyaan satu lagi Kak, sebenarnya apa tujuan kekristenan itu Kak? Tujuan kekristenan itu adalah menyatu dengan Allah di dalam iman kepada Kristus. Berdamai dengan Allah, menyatu di dalam kasih-Nya yang kudus itu. Itu tujuan kekristenan itu. Oke? Oke, kita lanjut ya.